Dahsyat. Yes. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Devi Seniorat. Nah, ibadah kali ini Kak Devi tidak sendirian. Kak Devi ditemani oleh Kak Ice Sitorus dan Kak Erika Tambu Bolon. Apa aja sih yang kita butuhkan saat kita beribadah? Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, buku tulis. Yang ketiga, alat tulis. Yang terakhir nih, ajak papa, mama, kakak, adik semuanya untuk beribadah sekolah minggu. Yuk kita beribadah bersama. Kita mau angkat lagu pujian dalam suka duka. Semuanya siap ya, pasukan Kristusnya kakak mau panggil. Tangannya siap di kepal. Pasukan Kristus siap. Kita bernyanyi. Semua balik tepuk tangan. Senyumnya mana? Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih menjagai kami, melindungi kami, rasatnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini online kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Dan apa yang kami dengarkan dari firman-Mu kiranya bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa? Dahsyat? Yes. Kurang semangat sekali lagi yuk. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa? Dahsyat? Yes. Ketemu lagi dengan Kak Erika. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Dikepak-kepakan Sayapnya. Dan kita sambung dengan Dalam Nama Yesus. Siap-siap pasukan Kristusnya kakak mau panggil. Tangannya di kepal. Pasukan Kristus siap. Sekali lagi. Pasukan Kristus siap. Panggil musiknya. Musik. Adik-adik ikut gerakan kakak ya.
kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kedua. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Dan tahu lagunya? Kalau kalian tahu, kita panggil musiknya. Musik! Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat lagu pujian. Hidupku bukannya aku lagi. Oke, semua
semuanya bernyanyi ya. Boleh tepuk tangan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu sekalipun masih di rumah masing-masing. Namun kita tetap sukacita, tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Sebelum kita baca bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini. Kami bisa berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu, masih di rumah kami masing-masing. Namun kami tetap bersukacita, tetap semangat untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya firman-Mu bekerja di dalam diri setiap anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita baca Alkitab kita dari Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Kita baca bersama-sama. Satu, ya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini adalah tentang Yesus bersama-sama dengan pengikutnya. Ada Marta, ada Maria, dan saudaranya yang bernama Lazarus. Adik-adik pernah dengar nama Lazarus? Ya, Lazarus adalah pemuda yang dibangkitkan Yesus dari orang mati. Ya, nah itulah mujizat yang dikerjakan Yesus. Yesus berkuasa melakukan apapun. Yesus berkuasa melakukan segalanya. Menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, membuat berjalan orang yang lumpuh, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, kuasa Yesus juga membangkitkan orang mati, yaitu bernama Lazarus.
Suatu ketika Lazarus sakit. Ya, tentu saudara perempuannya Marta dan Maria sangat sedih. Juga keluarganya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Lalu mereka menyampaikan kabar itu kepada Yesus. Lalu mereka berkata, "Guru, Lazarus sahabatmu, Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit keras. Marilah, lihatlah dia." Tetapi Yesus menjawab, "Lazarus, penyakitnya akan sembuh. Penyakitnya itu tidak akan membuat dia mati. Tetapi melaluinya, kamu akan melihat kuasa Allah. Dan kamu akan melihat kerajaan Allah dinyatakan." Yesus kemudian setelah Lazarus 4 hari dikubur, datang mengunjungi rumah Marta dan Maria. Lalu Marta menyambutnya. Mari kita mengikuti video ini. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati itu dan menjadi hidup kembali. Adik-adik, silakan, mari kita ikuti. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah,
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat, sudah menyaksikan bahwa Yesus berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus berkuasa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Tentu kita percaya karena Yesus adalah Tuhan. Baik bagi orang yang hidup, yaitu kita sekarang ini, maka kita memuji Tuhan, kita bernyanyi untuk Dia, kita berdoa kepadanya karena kita percaya Yesus berkuasa. Dan bagi orang yang sudah meninggal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah melihat orang yang sudah meninggal? Apakah mungkin sahabat atau teman kita, ya? Atau mungkin dari antara keluarga kita? Atau mungkin kita melihatnya melalui televisi atau di YouTube dan lain sebagainya. Nah, di dunia ini tidak ada manusia yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya, tidak ada. Tidak seorang pun. Tetapi Yesus berkuasa. Karena itu, kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa suatu saat nanti, ya, setiap orang yang lahir ke dunia ini lalu kemudian bertumbuh menjadi besar, lalu menjadi tua dan akan meninggal. Semua orang yang hidup pasti akan mati. Tetapi kelebihan kita, keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tempat kita nantinya di surga setelah kita dibangkitkan. Adik-adik pernah dengar lagu dari Kidung Jemaat nomor 274. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Tiap orang percaya kelak akan bercahaya, yaitu kita ini, yaitu di surga nanti. Dan di dunia ini juga kita harus bercahaya sebagai anak-anak Tuhan, seperti lampu yang menerangi yang gelap. Ya, seperti garam yang membuat makanan menjadi lezat, menjadi enak. Ya, coba mama kita kalau masak sayur, ya, atau masak ikan, masak daging di rumah, kalau tidak ada garamnya pasti nggak enak rasanya. Atau kalau kita berjalan di tengah malam yang gelap, tidak ada lampu, bagaimana? Kita pasti kebingungan. Jadi kita yang adalah anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Tangerang Kota, itu seperti lampu yang menyinari, yang memberikan cahaya supaya dunia ini menjadi terang. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau Yesus berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati, Yesus juga berkuasa menyembuhkan orang yang sedang sakit. Ya. Jadi kalau kita sakit, kalau orang tua kita sakit, kalau saudara kita sakit, kalau teman kita sakit, berdoalah kepada Tuhan. Nah, Yesus juga berkuasa memberikan kepada kita kepintaran, kecerdasan. Maka setiap kita belajar, berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Yesus juga berkuasa memulihkan bangsa kita, memulihkan bumi kita ini kembali. Yang tadinya kita sekolah minggu di rumah,
Suatu saat nanti, kalau sudah tiba waktunya, kita akan kembali ke gereja karena Yesus menyelamatkan kita dari COVID-19. Kita harus percaya itu. Ya adik-adik ya? Iya. Nah, untuk sementara kita di rumah tidak apa-apa. Tetapi kita percaya bahwa Yesus berkuasa atas COVID-19. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki menjelang hari Natal, yaitu tentang peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita, untuk menghidupkan kita. Nah, itu yang kita syukuri, sehingga kita bersuka cita karena Yesus lahir ke dunia dan menyelamatkan kita. Kita menjadi anak-anaknya, maka berbahagia, bersukacitalah adik-adik semua, dan kita percaya bahwa kita senantiasa dipeliharanya, dijagainya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami boleh mendengarkan firman. Tuntunlah kami Bapa, supaya kami mengerti, memahami firman, dan Engkau bekerja dalam diri setiap anak-anak-Mu Tuhan yang masih kecil, bahkan yang belum mengerti apa-apa. Tapi kami yakin Roh Kudus-Mu menolong mereka. Terima kasih Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu dimanapun berada. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, guru-guru kami, bahkan pendeta yang mengajari kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan hikmat kepada anak-anak-Mu sekolah minggu ini, sehingga mereka bertumbuh dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Wah, masih ada kurang semangat nih. Kakak ulang sekali lagi ya dengan penuh semangat. Kita ulang lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah, pada hari ini kakak akan membawakan warta sekolah minggu. Yuk sama-sama kita dengarkan. Buka telinganya. Bagi kalian yang bisa menulisnya di buku catatan aktivitas hari ini ya. Oke, yang pertama buat kelas Benasah. Nah, tadi cerita khotbah dari Amam Pendeta dari Alkitab mana ya? Ada yang tahu? Iya, dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Di situ adik-adik menceritakan tentang kebahagiaan adik-adik di rumah saja. Kak Devi, apa aja sih Kak kebahagiaan di rumah saja? Nah, yang pertama itu, contoh ya, pertama, saya bahagia di rumah saja karena bisa berkumpul bersama papa, mama, adik, dan kakak. Yang kedua, saya bahagia karena kami semua sehat. Yang ketiga, saya bahagia karena kami bisa bermain dan belajar. Itu aktivitas Benasah. Yang kedua, buat kelas Kanaan, yaitu aktivitasnya membuat matahari. Alat dan bahannya yaitu
gunting, pulpen atau pensil, lalu kertas buffalo, ya, dan kertas origami. Anggaplah nih kertas origami ya adik-adik. Oke. Kak mau bertanya, Kak, gimana sih cara membuat matahari? Nah, yang pertama kalian harus siapkan kertas buffalo. Sudah? Warnanya bebas ya adik. Kertas buffalo. Ya, ambil pensil. Lalu kalian bikin lingkaran sebesar mungkin di tengahnya. Habis itu nanti kalian potong ya lingkaran tersebut. Dan di kertas origaminya nanti kalian gambar oval atau lonjong seperti ini menggunakan pensil atau pulpen ya. Bikin 8. Ini contohnya ada 6 ya adik-adik. Bikin 8. Nanti kalian gunting ya, kalian gunting dan kalian hasilnya seperti ini. Hasil guntingannya. Nanti hasil guntingan ini ditempel di bentuk lingkaran yang tadi adik-adik. Nah, ini hasil yang sudah jadi. Nih hasil yang sudah jadi adik-adik. Nah, ada tulisannya nih di tengah-tengahnya. Apa sih? Apa alasan kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Apa aja? Ada yang tahu nggak adik-adik? Oke, anak Allah yang tunggal. Terus Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus juru selamat. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. I love you Jesus. Tuhan Yesus penuh kasih. Tuhan Maha Penyayang. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus telah tebus dosa manusia. Ini aktivitas Kanaan ya. Nanti di Zoom nanti kalian akan membuat ini ya. Nah, aktivitas yang ketiga buat Tesalonika yaitu membuat kartu pop-up pelangi. Alat dan bahannya yaitu yang pertama gunting, pensil atau pulpen, kertas buffalo 2, terserah ya mau warna apa aja. Dan yang satu lagi yaitu anggap ini kertas origami. Sudah. Lalu pensil warna atau spidol kalau punya ya adik-adik. Oke. Kak, gimana cara membuat kartu pop-up pelanginya, Kak? Oke, Kakak jelasin ya di sini ya. Pertama, kalian ambil kertas buffalo-nya 1 ya. Lalu dibagi menjadi 2. Sudah dilipat. Lalu ambil pensil, digaris melengkung 2 ya garisnya ya. Habis itu kalian potong. Lalu kalian ambil kertas origaminya. Sudah? Anggap ini kertas origami ya. Ambil kertas origami dan kalian bentuk orang-orangan akan seperti ini. Gambar orang-orangannya. Nah, sudah. Ini gambar orang-orangannya ya. Dan ini hasil
hasilnya yang sudah jadi. Tada! Ini yang sudah jadi adik-adik, yang tadi kita lipat, terus kita gunting, ya. Nanti di sininya kalian gambar warna pelangi. Warna pelangi itu ada apa aja sih? Merah, kuning, hijau, di langitnya biru. Ya, habis itu kasih awannya. Awannya 2 kan, kanan dan kiri. Ya. Oke, kakak akan menjelaskan dulu ya. Yang pertama itu tadi gambar orang-orangan. Kalian tahu arti gambar ini? Orang-orangan ini? Ada yang tahu nggak? Gambar orang-orangan ini melambangkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu gambar pelangi ini melambangkan kemuliaan. Jadi nanti ada tulisannya di bawah adik-adik. Nanti kalian tulis pakai pulpen ya. Jadi di bawahnya tulisannya, jadi Yesus adalah sumber kehidupan. Sekali lagi ya, di bawahnya ditulisnya, jadi Yesus adalah sumber kehidupan. Ini buat aktivitas Tesalonika ya. Dan ambil satu lagi kertas buffalo yang tadi. Ya, ini bisa lihat. Nanti ditempel di belakang aktivitas ini. Nih, ditempel di sininya. Tuh, jadi seperti kartu pop up. Mudah kan? Nah, bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah menyelesaikan aktivitasnya, bisa langsung di-share ke Instagram dan Facebook kita di Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota ya, dengan hashtag nama kelas dan aktivitasnya apa aja ya. Nah, terima kasih juga buat orang tua kami dan adik-adik sekolah minggu yang telah berlatih selama ini dan mengumpulkan rekaman videonya ke tim pelatihnya masing-masing ya. Jangan lupa juga tetap stay tune di sosial media kami di Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota ya. Walaupun kita Natalnya hanya di rumah saja, tetapi tetap jaga kesehatan ya adik-adik dan tetap semangat. Sekian warta Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Shalom. Oke adik-adik, untuk hafalan minggu ini yaitu dari Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekali lagi kakak ulang ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Kita sudah memuji nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kakak mau tutup ibadah hari ini dengan menyanyikan satu lagu, Mengikut Yesus Keputusanku. Kita angkat sama-sama ya. Tepuk tangan boleh semuanya. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan. Baiklah adik-adik, seluruh rangkaian ibadah kita sudah selesai. Kita sudah berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap cuci tangan, dan selalu optimis bahwa dalam doa kalau kita bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan. Shalom, sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati.